Salam, saudara diberkati oleh Tuhan. Saya mau membahas tentang Yohanes 1 ayat 1. Ayat ini sudah familiar bagi kita dengan bunyi, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Di dalam ayat ini ada 3 kata adalah, dalam bahasa Yunaninya adalah en. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ada 3 kata en yang dipakai di situ, dan en dalam bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah is atau are. Jadi adalah aktif, present ya. Jadi yang pertama kita lihat bahwa pada mulanya adalah firman atau NRK hologos, menunjukkan bahwa NRK firman itu sudah ada di pada mulanya. Pada mula yang dimaksudkan Yohanes di situ atau firman yang dimaksudkan di situ adalah bahwa sudah ada di sebelum segala sesuatu ada. Dalam bahasa Ibrani Musa menggunakan kata beresit atau resit dengan tensis feminin. Jadi firman itu sudah ada sebelumnya. Artinya bahwa logos adalah pribadi yang hidup dan aktif. Ia sudah in the beginning. Sehingga koeksistensi dan koeternal logos dan Bapa Roh Kudus itu sejajar. Sudah ada di arke atau beresit atau in the beginning. Yang kedua, kata firman itu adalah bersama-sama dengan Allah atau hologos en prostonteon. Kata en dan pros menunjukkan bahwa sama-sama ada. Jadi Bapa mencipta, anak juga ada. Bapa mencipta, anak ada, dan Roh Kudus juga ada. Bukan persoalan 3 Allah, tidak ada. Trinitas itu 3 Allah, tidak. Tapi persoalan kesamaan ketiga hal ini, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam eksistensi kekekalan. Saya kasih contoh. Sekarang saya sebagai pendeta. Nanti sebentar saya di rumah, saya sebagai bapak rumah tangga dari anak-anak dan istri. Tetapi orangnya sama. Hanya tugas pengajuannya berbeda. Besok lagi Seninnya saya sebagai dosen. Orangnya berbeda enggak? Tetap sama. Ya saya Peter Opa. Tetapi tugasnya lagi adalah sebagai seorang dosen. Jadi inilah yang disebut dengan Tritunggal. Satu di dalam kekekalan. Menyatakan 3 di dalam cara kerja ilahi. Bapa mencipta, Anak menebus, Roh Kudus yang menyempurnakan. Jadi makna en hologos, en prostonteon menunjukkan bahwa logos firman Bapa sudah ada sejak kekekalan sebelum dunia ada. Sehingga firman itu adalah logosnya Allah, dan Roh Kudus atau pneuma itu adalah rohnya Allah. Ketiga-tiganya adalah satu. Logos sehakikat dengan theos dan tidak dipisahkan. Logos dan theos selalu ada bersama-sama. Sehingga orang bilang begini, nah waktu Allah menjadi manusia surga kosong. Nah, itu adalah cara kerjanya. Jadi theos en hologos. Firman itu bersama-sama atau firman itu ada di mana saja logos itu ada, dan logos itu bersama-sama dengan theos. Yang ketiga adalah firman itu adalah Allah. Yohanes menekankan lagi bahwa logos yang bersama-sama dengan Allah adalah logos yang adalah juga Allah. Jadi logos itu bukan makhluk atau ciptaan. Logos itu bukan baru menjadi manusia lalu waktu Yesus dibaptis menjadi Allah, diangkat, dilegitimasi kealahannya, tidak. Tapi logos adalah firman-Nya menjadi manusia. Sehingga kalau iman kita berkata bahwa dia adalah alfa dan omega, Wahyu 1 ayat yang ke-8.
Logos adalah alfa dan omega. Menunjukkan bahwa sebelum dunia diciptakan, Logos itu sudah ada. Dan sampai sekarang Logos itu tetap berkarya bersama dengan kita. Dan hingga dunia ini berakhir, datanglah new earth and the new heaven. Langit baru dan dunia baru. Logos itu juga ada. Jadi, dengan kata lain bahwa Logos adalah sudah ada di pada mulanya. Dan Logos itu memiliki dua hakikat. Pada waktu ia menjadi manusia, atau ia egeneto, mengambil rupa, berwujud manusia, maka di dalam Logos yang ilahi menjadi manusia itu truly human and truly God. Itulah bersatu menjadi pribadi yang disebut dengan Yesus Kristus dari Nazaret. Jadi di dalam diri Kristus itu menyangkut atau ada sepenuhnya Allah yang esa, Allah yang utuh, Allah yang sejati, dan manusia yang sejati. Jadi kalau Yesus mati itu bukan truly God-nya, tetapi truly human-nya. Yesus makan, Yesus lapar, Yesus marah, itu truly human-nya. Dalam truly human-nya itu di-cover oleh atau menyatu dengan truly God-nya, menyebabkan Yesus tidak mungkin berdosa. Karena asal muasal benih pembuat Yesus adalah Logos yang menjadi manusia. Saya bisa berdosa, Anda bisa berdosa, kita semua bisa berdosa. Karena benih kita datang dari benih Adam dan Hawa yang berdosa. Oleh karena itu, kita melihat di sini bahwa Bapa mencipta, Logos menjadi manusia, dan Roh Kudus menyempurnakan kita. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam bahasa Latin, sering orang menggunakan dengan verbum caro, victum est et habitivat in nobis. Atau Yohanes mengungkapkan itu di dalam pasal 1 ayat yang ke-14 dari surat Yohanes, bahwa firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, supaya kita mengenal kemuliaan Bapa. Yohanes 1 ayat 18, tak ada satu orang pun bisa melihat Bapa. Supaya bisa tahu Bapa, maka satu-satunya cara adalah Logos atau ilahi dari Trinitas itu menjadi manusia supaya kita kenal Allah. Lalu pertanyaannya, kenapa Logos perlu menjadi manusia? Yang pertama, supaya kita kenal Tuhan, supaya kita kenal Allah. Karena dalam perjanjian lama hanya ada Kristopani atau ada Teopani. Allah menyatakan diri dan sebentar selesai. Allah menyatakan diri, berbicara, menyatakan kehendaknya, menyatakan janji-janjinya, sebentar selesai. Tetapi jika Allah permanen, maka kita akan melihat wujud Allah yang tidak kelihatan dalam Kristus. Yang kedua, Logos menjadi manusia supaya dia merasakan penderitaan kita. Saya melayani dengan susah payah, tetapi penderitaan pelayanan saya belum seperti Kristus. Saya dicaci maki, saya dihujat, bahkan saya mungkin dikatakan kafir karena saya memberitakan Injil kerajaan Allah, tapi saya belum mendapatkan atau belum memperoleh hinaan seperti Kristus. Yesus lebih daripada itu. Dia memberikan contoh hidup dan pelayanan penderitaan yang dahsyat. Yang ketiga, Logos itu berinkarnasi. Atau Logos itu menjadi manusia supaya membawa kita menuju surga. Alkitab berkata bahwa di dalam Injil, Yesus selalu dikat oleh iblis. Contoh, suruh jatuh dari bumbung bait Allah. Dan tatkala kalau Yesus jatuh dari bumbungan Allah, menurut analisa teologi saya, jika kakinya pincang atau kasaleo, maka korban itu tidak sempurna. Tetapi Yesus tidak melakukan itu karena harus menggenapi nubuatan perjanjian lama. Korban dirinya adalah tidak cacat dan sempurna. Yang lain lagi, iblis mencoba untuk menggagalkan jalan Via Dolorosa, jalan menuju Kalvari. Dengan cara apa? Waktu Yesus tidur di buritan kapal, kapal itu hampir tenggelam. Tapi Yesus menghalau danau dan tenang seketika. Kita bisa bayangkan secara teologis bahwa seandainya Yesus mati tenggelam, maka tidak mungkin kita berkata inilah anak domba Allah yang mati tenggelam. Tetapi menurut nubuatan Yeremia, menurut nubuatan Yesaya, nubuatan Musa,
nubuatan nabi-nabi perjanjian lama bahwa dia harus mati tergantung di bukit Golgota. Jadi Yesus tidak mungkin mati tenggelam atau mati gantung diri, atau apalagi dikatakan dalam polemik-polemik di YouTube bahwa Yesus itu diserupakan. Tidak mungkin, karena penggenapan perjanjian lama harus tergenapi secara sempurna. Yaitu apa? Dia harus mati di bukit Golgota. Jadi kalau dikatakan di sini bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Adalah firman atau logos yang adalah Allah dalam eksistensi ilahi. Dalam koeksistensi dan koeternal yang ilahi itu. Kekal itu. Menjadi manusia supaya dunia diselamatkan oleh anugerahnya. Tuhan berkati kita. Masal Ubraka.